Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yuk, oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi untuk kalian yang sedang berangkat bekerja, sedang ngopi, nongkrong santai, atau bercengkrama dengan keluarga. Dan juga kalian-kalian semua yang masih bertanya kenapa WA centang biru tak dijawab juga. Semoga kalian sehat, senang dan bahagia. Oke, pagi ini kita akan menuju ke sebuah desa di Kecamatan Gunung Ungkal, masih di Pati Utara ya. Desa yang kemarin sempat viral karena dikunjungin oleh Gubernur Jawa Tengah. Oke, kita ini mengambil rute dari Ngemplak. Kalau kalian dari luar kota bisa mengambil arah alun-alun menuju ke Kota Tayu, ke utara lurus terus. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Ngemplak. Kemarin itu ada tikungan, santai saja pagi-pagi ini. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah, tidak mendung, jadi aman karena saya juga menggunakan motor cowok ya, motor lanang. Jadi kalau hujan atau basah ya habis punggung saya. Jadi kita ini sampai di Desa Merican di Stemapa ya, itu Stemapa. Terus sekarang lebih dikenal dengan IPMAFA, Institut Perguruan Islam Matoliul Falak. Ini lalu lintasnya lumayan sepi karena kita berangkat jam 6 pagi, jadi masih tenang, masih lantai. Ini Polsek Margoyoso yang dulunya ada di Pasar Bulu Manis, sekarang dipindah di daerah Merican atau Purworejo, desanya Purworejo. Ini kalau ke arah kiri menuju ke Desa Gadu, atau kalau diteruskan bisa sampai ke Pangonan daerah atas sana ya. Kalau pas lagi musim manggis, saya biasanya ke sana ke rumah teman, lumayan kan, dapat gratisan, bisa bawa pulang. Dan di Gadu juga sekarang banyak yang membudidayakan durian Mosangking, karena ini kita berada di bulan November, jadi 2 bulan lagi lah panen durian di daerah Gadu sana tadi. Oh, ini kita memasuki kawasan Ngemplak Lor. Di sini entah kenapa ya, di sini tuh jalanannya lurus tapi rawan kecelakaan, atau apa mungkin karena jalannya yang sebelah kiri ini bergelombang, yang sebelah barat ya bergelombang, jadi orang cenderung menuju ke tengah. Saya juga nggak mau lewat samping, tapi kalau misalkan jalanan rame ya kita harus di tengah. Ada apa namanya di sebelah kiri, yaitu lapangan Ngemplak Lor yang biasanya dipakai untuk parkir pejabat-pejabat yang berkunjung ke kiai-kiai di Kajen. Dulu yang pernah ke sana itu SBY, terus Gus Dur, sama siapa lagi lupa ya, waktu masih kecil saya. Ini masih di kawasan Ngemplak Lor. Sekarang banyak ruko-ruko yang terbangun. Nah, ini yang termasuk yang panjang rukonya. Jadi sekarang itu kalau ada tanah kosong dikit langsung dibikin usaha. Ya bagus lah untuk memajukan perekonomian warga setempat.
Itu di depan ada pertigaan menuju ke arah Margotuwu. Tembusnya nanti di jalan Juwanatayu ya, jalan Juwanatayu. Ini kita sedang memasuki daerah Dongsari, perbatasan dengan Pakis yang ada pabrik gulanya itu ya. Nanti kita juga melewati pabrik gula itu. Nah, saya suka sekali ini lalu lintasnya santai, lengang. Oh ya, kalau menurut saya ya pembangunan ruko itu tidak masalah ya, asalkan ada gantinya gitu. Karena dengan kita menghidupkan lahan hijau menjadi perumahan ya, kita harus minimal menanam 2 pohon lah untuk satu bangunan sebagai ganti. Jadi ada yang ditebang, ada yang ditanam. Itu menurut saya sih, nggak tahu kalau pemerintah. Nah, ini desa Pakis, pabrik gula Pakis yang dulu terbengkalai, sekarang sudah aktif. Dulu waktu masih terbengkalai ya, banyak syuting acara mistis di sini. Ini belok ke kiri itu bisa ke arah Gunung Kal, tapi kita pakai jalur yang besar saja ya, itu jalur alternatifnya. Lurus saja nanti lewat Bondol. Jadi di pabrik Pakis itu dulu ada artis Toro Margen yang melakukan syuting uka-uka. Jadi uji nyali berada di pabrik itu dalam keadaan gelap, ditinggal sama kru yang kuat dengan ketentuan waktu yang ditentukan. Hati-hati, ada orang lewat, mendapatkan hadiah. Kita sampai di pasar Pakis. Yuk kita lanjut. Ini masih jalan menuju Tayu ya. Nanti setelah pom Bondol atau Sendang Rejo kita belok ke kiri. Sini juga sering terjadi kecelakaan ya teman-teman. Pokoknya kalau berada di jalan itu harus hati-hati demi keselamatan kita maupun keselamatan orang lain. Jangan lupa rating kalau belok. Ini rumah sakit Sekening Kasih. Nah itu pomnya, pom Sendang Rejo ya. Nggak tahu ini masih daerah Pakis atau sudah Sendang Rejo ya, pokoknya pom itulah orang-orang ngomongnya. Nah, ini kalau lurus kita ke Tayu dan kita ambil jalur ke kiri. Nah, kiri arah Gunung Kal. Biasanya yang menuju ke arah Jepara juga bisa melewati jalanan ini. Nanti dengan belok ke arah Tendas itu untuk menghindari kemacetan di daerah Tayu ya, alun-alun Tayu. Ini juga ada sego tewel yang terkenal, sego hotel juga ada. Nah itu kantor balai desa Sendang Rejo. Awas, hati-hati ada truk nyalip. Nah ini ada bapak-bapak mau ke pasar, langsung saja. Nah itu ada arah Jepara atau Celuak. Karena kalau kita belok ke kanan itu tembusnya jalan raya Tayu Jepara. Kalau ke kiri tadi pabrik, tadi sebelahnya pabrik. Nah tembusnya sini bisa Gunung Kal langsung bisa. Jadi kita ada di pabrik pembuatan kerikil ya. Jalanannya cukup bagus. Jadi pengusaha di sini bertanggung jawab ya dengan usahanya. Jadi dia bikin usaha, tapi dia juga bangun jalan supaya tidak licin. Karena biasanya kalau usaha-usaha seperti ini itu menghasilkan banyak debu atau tanah-tanah yang berceceran di jalan, dan kalau hujan pasti licin, pasti, dan itu sangat bahaya. Oh,
Ini truk yang setelah mengantarkan batu ke pabrik tadi. Kita salib saja. Kita sampai di Gunung Ungkal, Desa Sumberjo. Ini sudah masuki Kecamatan Gunung Ungkal, kecamatan yang akan kita tuju nanti daerah sana, Drei. Yo, jalannya mulai sempit dan bergelombang, tapi lumayan masih bisa dilalui. Oh, ini nih, harus pelan-pelan, santai. Nah, itu truk kelihatannya sedikit kesulitan melewati jalan gerunjalan. Nah, ayo kita lewat kiri saja. Gereja Sumberjo, jalanannya masih sepi juga di sini. Ini kemungkinan jam 6:30. Gereja Sumberjo, Gunung Ungkal. Ini saya juga punya teman banyak, dari mulai teman kerja atau mantan bos dulu. Nah, itu masjidnya, gede sekali ya masjidnya ya. Tingkat berapa itu? 1, 2, 3. Keren, tingkat 3. Sebelah sana itu rumahnya teman saya, Mas Suharno, tapi kayaknya dia sedang jaga ini di rumah sakit Islam Pati. Di sebelah barat sana ada rumah teman saya, atau bos saya lah dulu, Pak Kaji Gunari. Orang sini ya kenal semua sama Kaji Gunari, karena dia mantri, ya lumayan terkenal lah. Nah, ini hitan modern itu Pak Kaji Gunari. Lurus saja. Ini di depan juga nanti ada sekolah madrasah. Salah satu pendirinya juga beliau, atau bahkan mungkin beliau pemiliknya ya, saya kurang paham, tapi dulu ngurus-ngurusnya itu beliau yang ngurusin. Madrasah Berlian, Tunas Berlian. Nah, Berlian itu nama anaknya yang kedua. Nah, masuk desa Jembul Unut. Nah, ini nih, ini sekolahnya, SMK-nya, SMK Tunas Karya Berlian. Nah, itu yang merintis itu bos saya tadi. Yuk, kita melipir ke kiri. Oke, pemandangan seperti ini nih yang saya suka, hijau-hijau. Sebelah kiri ada kebun tela, kanan juga, dan di samping-sampingnya ada pohon sengon. Dulu pohon jati ya yang biasanya ditanam atau mungkin tukulan ya di samping-samping jalan, tapi mungkin sudah ditebang dan diganti sama sengon. Nah, itu Gunung Muria. Pemandangannya sangat indah ya, di depan jauh sana sama yang di dekat sini. Nah, ini juga pemandangan ini yang depannya. Nah, makanya saya suka sekali mengendarai motor di daerah-daerah yang hijau seperti ini. Membuat hati rasanya mak tercep. Oh, hati-hati, ada bapak-bapak bawa apa itu, bawa kayu. Mobil lewat, dan di sini ada pabrik kerikil juga. Pabrik kerikil, jadi di sini lumayan dominan ya
pabrik kerikil di sini. Tadi ada 3 atau 2 tempat. Tadi yang sana itu luas sekali ya. Saya nggak tahu itu 2 orang atau cuman 1 perusahaan saja. Kita lurus. Ini kalau belok ke kanan juga ke rumahnya teman saya, teman kerja. Lurus saja. Itu ke arah pasar Gunung Kal, tapi kita tidak lewat pasarnya, kita lurus. Warung lontong, warung-warung di sini juga masih pada tutup ya, belum banyak yang beraktivitas. Nah, itu Alfamart sudah buka, ini Puskesmas Gunung Kal. DPR Bank BKK Gunung Ungkal. Ini SMP Negeri 1 Gunung Ungkal, belok kiri sana. Ini rumahnya Pak Naryo, salah satu orang terkaya di Pati ya. Nah, lurus saja Polsek. Nah ini untuk tandanya itu Polsek Gunung Ungkal. Kita lurus, jangan ikutin jalan belok ke kiri. Karena ke kiri itu arah Pangonan dan pasar Gunung Kal juga sebelah situ. Pasar Gunung Kal ini kita lurus saja, lurus menuju ke Desa Jerai. Yuk, hati-hati, kasih jalan sama orang yang nanjak. Nah, kita kalau ada mobil yang nanjak, usahakan kita ngalah ya. Jalanan ini juga kalau diterus-teruskan kita bisa sampai arah Jalan Tayu Jepara ya, kalau lurus. Tapi nanti kita belok. Nah ini tikungan ke arah Jepalo atau Bulang Bongkit juga bisa, hati-hati. Ke arah Jepalo yang terkenal sama kopinya, saya juga sering ngopi di daerah Jepalo sana. Kita lurus, ada bapak-bapak yang sedang gacar apa ini kan? Iya, gacar kacang. Gacar kacang. Ini juga ini ketela. Panan ketela. Depan itu perbatasan Desa Banca. Bapak yang sedang ngomong, anaknya sahdu sekali kalau melihat pemandangan seperti itu ya. Orang tua mengajak anaknya jalan-jalan. Good. Nah ini lapangan voli yang sekarang sudah jarang di daerah saya. Kita belok kiri, kalau lurus ke Ngablak ya, ke arah Celowak. Kita ke kiri ke arah Desa Jerai. Ini lurus naik. Bapaknya ini lagi mungkin mau ngambil ketela tadi ya nggak tahu lah, kalau mungkin ke pasar. Sudah mulai menanjak ini jalanannya. Di sini lumayan mendung ya, bahaya ini kalau hujan. Saya nggak bawa mantol, tapi nggak apa-apa lah, terabas. Ada Slender Bangkrak. Jalanannya di sini bagus tapi sedikit bergelombang. Nah ini depan ini jalanan baru, bagus. Kita masuk Desa Giling. Oke, Desa Giling ini ya. Awas ada banyak. Balasan WA. Nanti ada kucing, ayam, itu hewan yang sangat gimana ya, kalau ada di jalan itu
susah untuk minggir ya. Apalagi ayam itu malah kalau kita lewat itu malah dia teladung, atau kalau dalam bahasa Indonesianya malah apa ya, marani itu bahasa Indonesianya apa ya, malah nyamperin kita. Loh, gawat, hati-hati ya, tetap hati-hati, stay safe. Nah, ini ada ibunya, keren, masih saja mau meminggul-minggul beban berat untuk mencari nafkah. Itu bukan karena suaminya eksploitasi ya, karena di sini memang adatnya orang tua, apa namanya, ibu-ibu itu masih giat bekerja, entah itu di ladang, di pasar, dengan beban-beban yang berat. Jadi jangan pada dibully, bilang suaminya eksploitasi lah apalah. Nah, ini ada pegangan, kita belok ke kanan ke arah Desa Jerai. Kita kalau di gunung ini senang karena orangnya ramah-ramah. Kita harus menyapa mereka, ya menjaga sopan santun lah, karena kita di daerah mereka. Oke, kita mulai menurun. Di bawah sana ada Desa Giling ya. Oh ya, di Jerai ini ada 3 spot yang bagus. Yang 2 itu untuk wisatawan biasa, yang 1 untuk pendaki. Nah, itu Desa Giling. Saya terakhir ke sini dulu 2009, dan jembatan ini itu habis jebol, mungkin karena banjir ya. Jadi ya lewatnya itu ke bawah, turun ke kalinya. Turun ke kalinya, ada bapak-bapak mau menebang kayu. Lurus saja, mengikuti jalan. Yayasan Siratul Giling, ini masih Desa Giling gitu. Najaknya mantap. Ada ayam kecil, lurus terus. Jadi ya, wisata di sini itu ada 2 ya. Tadi yang pertama itu embung yang terkenal karena ada kopi viral. Embung, Pak Ganjar juga pernah ke sana ya, Embung Kledung. Embung Jerai, bukan Embung Kledung ya, saya ingatnya Kledung dulu. Tapi hampir mirip sama Embung Kledung. Embung Jerai, yaitu ada ibu-ibu. Nah kan, di sini tuh emang ibu-ibu ya masih bekerja keras untuk bantuin suaminya. Jadi kita jangan membuli lah, ya malah justru harus salut sama ibu-ibu itu. Lanjut terus. Yang pertama tadi Embung Jerai, yang kedua itu ada Grenjengan Sewu. Nah, dulu saya 2009 kesini itu Embung Jerai belum ada. Adanya itu ya cuman Grenjengan Sewu saja. Dan itu dulu mau dijadikan tempat pelantikan sekolahan saya, tapi karena kiai-kiai tidak merestui karena mejanya yang berat, jadi diurungkan dan pindah ke Rowo. Untuk teman-teman nanti saya bikinkan video perjalanan menuju ke Waduk Rowo. Untuk orang Pati ya biasa ya, semoga bisa menarik wisatawan dari luar Pati. Karena menurut saya Gunung Rawa itu bagus. Cuman ya karena jaraknya yang dekat ya, jadi kelihatan biasa-biasa saja. Nah, setelah tikungan ini kita berada di perbatasan desa. Nah, itu perbatasan Desa Jerai yang sedang mengumpulkan layangan.
melewati Bung Jerai, terus ada Gerejengan Sewu, itu semacam air terjun di mana-mana ya, di daerah bawah ada 3 biji apa 4 biji dan bagus semua, masih asri ya. Nah, kita harus sering menyapa di sini supaya ya itu tadi lah, menjaga sopan santun. Wih, nanjaknya Masya Allah, mantap mantap mantap. Gunung Muria kelihatan jelas ya. Mungkin semalam habis hujan. Biasanya kalau habis hujan itu gunungnya kelihatan bagus karena polusi udara menghilang. Nah, kita biarkan bapak dulu, bapaknya kalau net. Kita lanjut melipir ke kanan. Oke, mantap mantap mantap. Nah, ini jalanannya mulai berlubang. Daerah gunung emang rawan berlubang ya, karena biasanya kalau hujan itu airnya itu ya melewati jalanan ini, jadi jalanannya tergerus. Nah, ini bapak-bapak yang ngambil kayu. Itu nggak ikutan ngambil kayu. Ya memang sengaja lewat biar kalian lihat. Bisa tadi Jerai kiri lurus saja. Jalanannya sudah mulai tergerus air ya, tidak begitu bagus. Oke, berikutnya mungkin nanti tayangan ini no skip ya, karena semua perjalanannya itu seru. Jalanannya dari bawah ke sini itu seru, bagus. Oke, mantap mantap. Wow. Nah, itu bawah itu ada mbak-mbaknya, mbak apa ibu itu ya, mungkin mau ngirim suaminya. Gimana? Cakep kan? Lanjut. Kita nanjak terus ya ini ya, sampai pol. Oh ya, wisata yang satu lagi yang dipakai untuk pendakian itu pendakian ke puncak triangulasi apa puncak tanggulasi gitu ya. Untuk teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah. Jadi di sana itu ya memang pendakian. Kita parkir di desa, langsung naik sekitar 2 jaman lah. Wisata Jerai masih lurus. Kan pemandangan lagi kan, banyak pokoknya pemandangan di sini. Gambarnya sedang bersih-bersih rumah. Aja terus melipir. Nah, belum ada kopi buka ya sih jam segini ya. Lurus. Nah, ini rumah ini bagus, banyak ada bunga-bunganya. Di kanan, nah, di depan itu Bung Jerai itu ya. Nah, untuk pendakiannya sebelah sana itu triangulasi. Nah, ini depan ini Bung Jerai. Bung Jerai. Saya lupa yang Gerejengan Sewu itu udah kelewat apa masih belum? Nanti teman-teman bisa komen ya di bawah. Kita naik ke atas.
ada capek, ada bunga-bunga. Ini ada muda-mudi, kolam muda-mudi. Amet. Atas. Capek saya jalan. Nah, itu di bawah kopi ya. Dengan viral di sini. Nah, yang saya ajak keliling di Embung Jrei. Salah. Dari tadi saya nyebutnya Embung Kledung, Embung Jrei. Nah, ini isinya banyak ikan-ikan. Sama seperti Embung Kledung, juga banyak ikannya. Ini lihat tadi kopi viral. Nah, yang biasanya dikunjungi oleh kaula-kaula muda, pemuda-pemudi sini. Karena kafenya juga sangat keren. Pemandangannya jurang-jurang di bawah. Nah, ini yang saya maksud. Kalau ada tempat-tempat seperti ini, depannya jurang, bagus dibikin apa namanya, warung kopi seperti itu. Karena sekarang itu bisnis-bisnis yang penting bisa diposting. Kalau bisa diposting ya pasti ramai. Nah, yang penting adalah feed di Instagram. Kebahagiaan nomor 2 yang penting foto. Kalau anak-anak zaman sekarang, jangan merusak tanaman. Mohon maaf ini kalau kameranya terhalang helm, tapi saya rasa-rasa nyoploknya. Nah, yang penting kalian lihat gambarnya ini. Waduh. Bapak yang di padang kopi. Monggo, Pak. Padang Jrei. Ya, seperti ini. Buat santai-santai keluarga, ngopi-ngopi. Menurut saya bagus di daerah sana ya, yang di sebelah sana maksudnya. Karena kita bisa lihat Gunung Muria. Kalau di sini ya kita cuma lihat embungnya aja. Dan tadi kata bapaknya itu untuk ke arah Berenjingan Sewu itu sebelah sana masih ke arah barat sedikit itu ada vihara, sebelahnya vihara, nanti turun ke kanan ya. Oke, segitu saja video saya kali ini. Semoga kalian terhibur dan selamat